Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Putra Jaya Sampurna. Kali ini saya mau ngulas tentang perkerisan atau tosan aji dari kacamata seorang tokoh agama, ustadz sekaligus guru spiritual yang kami hadirkan di saat ini di Galeri Jaya Sampurna. Langsung aja teman-teman dan rekan-rekan, saya sambut kedatangan guru besar spiritual atau seorang tokoh agama, Bapak Ustadz Asep. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kali ini saya mau bertanya tentang kacamata seorang ustadz dan guru spiritual tentang perkerisan Nusantara atau tosan aji. Soalnya selama ini kan rekan-rekan dan teman-teman awam selalu salah menafsirkan untuk pusaka keris atau tosan aji ini sendiri bisa dikatakan sebuah kemusyrikan atau hal negatif lah untuk cerminan agama kita Islam itu sendiri. Nah, makanya kali ini saya pengen minta pencerahan atau babaran dari seorang tokoh agama dan tokoh spiritual, Pak Asep. Gimana Pak Asep tentang pusaka keris dari kacamata Bapak Ustadz Asep? Terima kasih atas atas nama kehadirannya untuk berbagi-bagi kepahaman tentang konon di tanah Jawa, benda-benda yang banyak sekali, terutama alangan-alangan di tanah Jawa ini masalah kerisan atau lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sekaligus kita sebagai umatnya sampai akhirul zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya untuk berkenan untuk menyampaikan sedikitnya tentang masalah benda-benda yang ada di tanah Jawa, terutama mengenai perkerisan. Pada hakikatnya benda-benda itu diturunkan atau dibuat dari zaman ke zaman, itu mempunyai masa dan masa. Di zaman mungkin di tanah Indonesia ini dikenal dengan benda yang bernama keris atau yang lainnya. Sedangkan zaman dahulu kala, di zaman para Nabi sendiri mempunyai pedang, yaitu yang bernama pedang Zulfikar, yang telah diwariskan kepada sahabatnya, anak mantunya, ataupun sebagai pendamping daripada baginda Nabi sendiri, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang telah diwariskan oleh baginda sebuah pedang yang bernama pedang Zulfikar. Dan ada lagi seorang sahabat Nabi yang bernama Khalid dan Walid juga memiliki sebuah pedang juga yang bernama pedang Saifullah atau pedangnya Allah. Nah, di antara itu kita menarik dari sana bahwa sebetulnya banyak sekali kemusyrikan kalau kita mau melihat lebih dalam, karena sebagian orang menganggap bahwa keris, batu ataupun lain sebagainya dikatakan bisa menimbulkan kemusyrikan. Dari musyrik itu sendiri bahwa intinya itu menduakan
adanya kekuatan selain Allah. Ya. Jadi kita berdasarkan kepada hati kita sendiri harusnya memegang benda-benda itu ya, kita jangan sampai bahwa memang betul benda itu mempunyai suatu kehebatan atau suatu kekuatan atau suatu kelebihannya pada benda tersebut, tapi hakikatnya adalah memang Allah di sini yang memberikan semua kelebihan-kelebihan itu. Ya, yang kita harus garis bawahi bahwa kita hanya menindaklanjuti tentang kebudayaan-kebudayaan para leluhur kita yang ada di tanah Jawi ini tentang sebuah keris. Keris itu mempunyai satu nilai-nilai yang mungkin orang belum begitu mengenal atau belum paham dengan keberadaan keris tersebut yang di tanah yang ada di tanah Indonesia ini. Ya. Dulunya tanah Indonesia itu adalah sebuah kerajaan besar. Banyak besar. Contohnya kayak Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, dan keris-keris itu sebagai kalau boleh diinginkan mungkin tanda-tanda atau yang ditugaskan oleh rajanya, mungkin pangkat dari mungkin kesenopatian atau adipati itu pasti diberikan tanda itu berupa keris. Mungkin bisa saja seperti itu pusaka yang dinamakan keris itu. Ya, ini Pak Ustadz, saya mau ini sedikit. Contohnya seperti pedang Zulkarnain yang dulu Zulfikar yang dulu dipunyai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Beliau mempunyai pedang Zulfikar ini. Berarti pedang itu kan pedang yang bertuah sebetulnya ya. Dalam artian pedang yang mempunyai energi waktu saat dipegang oleh Nabi Muhammad SAW waktu saat di zamannya itu. Nah, contoh seperti keris inilah. Ini yang saya pegang salah satu keris yang mempunyai dapuran jalak dan mempunyai pamor kol buntet. Untuk tuah kol buntet tersendiri kalau kita ulas mempunyai tuah seperti tolak balak dan mempunyai tuah untuk menghalau sihir dari luar terhadap yang memilikinya, dan ini pun bisa mempunyai tuah untuk kerezekian orang yang memilikinya. Nah, maksud saya cerminan untuk dari Pak Ustadz sendiri, tuah-tuah tersebut apakah bisa orang yang memilikinya meyakininya menjadi sebuah kemusyrikan atau seperti apa? Terima kasih atas waktu yang diberikannya, bahwa yang tadi sudah dibilang awal dari pembicaraan tadi bahwa tergantung memang ketikanya, bahwa kalau lari kepada kemusyrikan itu sangat-sangat banyak sekali sebetulnya. Faktor individu, betul. Faktor individu sendiri ya. Bukan saja pada keris sebetulnya, bukan saja pada batu, tapi banyak hal yang intinya menjualkan Allah kekuatannya maksudnya. Bukan kepada sebetulnya apa saja yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa menjadikan bahwa suatu kemusyrikan itu ya akhirnya kita mempercaya atau meyakini bahwa ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Nah, itu yang disebut kemusyrikan. Nah, kalau kita tuangkan kepada benda yang berada di hadapan kita ini, sebetulnya ini sebuah sebuah warisan leluhur yang mungkin dari zamannya itu mempunyai zaman Islam yang mungkin juga bisa mempunyai maksud tersendiri mungkin. Saya juga nggak begitu paham dengan namanya keris ataupun apa. Mungkin dari bahannya atau jenisnya atau bentuk dari apanya mungkin para empu yang membuatnya itu mempunyai nilai-nilai tersendiri mungkin.
yang ditanamkan, yang ditanamkan itu mungkin punya maksud, mungkin punya, karena kalau melihat dari berbagai macam jenis benda-benda tersebut, yaitu keris ini mungkin banyak sekali nama-namanya. Nah itulah yang kita kupas dari sejarah ini, yaitu nama-nama daripada keris tersebut. Nah kita hanya kita memiliki ini, berarti kita itu salah suatu orang mengingat tentang budaya pelestarian untuk melestarikan budaya-budaya terdahulu zaman orang-orang yang telah mendahului kita. Mungkin ya kita mungkin seperti kita banyak mengenal atau kita karena tokoh-tokoh, salah satu tokoh-tokoh waliullah di tanah Jawa pun ada sebagian memang yang mempunyai salah satu pusaka ya, yaitu tosan haji. Makanya mungkin untuk perjalanan Islam itu sendiri di Pulau Jawa terutamanya, pengembangan kerajaan dari Mojopahit, Pajajaran sampai ke Mataram. Waktu itu Mataram masuknya Islam yang besar dan mempunyai keris-keris yang betul-betul waktu di zaman itu sangat baik dan sangat ampuh untuk jati diri, mewakili jati diri raja-raja atau senopati itu sendiri. Maka dari itu yang mungkin bisa dikatakan menurut Pak Ustadz, keris ini sah-sah aja ya, tidak membawa kemusyrikan. Tapi kemusyrikan itu bisa terjadi karena individunya orang itu sendiri yang terlalu efekasikan suatu pikiran itu berlebihan mungkin. Apa gimana Pak Ustadz? Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ya mungkin ya kembali lagi kepada hal itu, kembalikan bahwa memang bahasa ada salah satu kalimat yang memang dicurahkan dalam tuangan Al-Quran itu, salah satu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allahnya. Dan mungkin salah satunya ya ibadah di sini kan banyak sekali macamnya, yang keumuman yang sudah mungkin pada banyak yang tahu diterapkan di dalam rukun iman dan rukun Islamnya. Ya. Jadi tentang usaha kembali lagi, kalau kita mengarah kepada mendewakan atau kita perlu memuja-muja barang tersebut mempunyai bawa unsur, memang betul bahwa satu misalkan dari ininya aja, dari besi itu kan makhluk Allah itu. Nah makhluk Allah juga kayunya gagangnya itu kan makhluk Allah. Itu dia bisa berbicara dan dia juga bisa komunikasi. Cuma kita tidak ditakdirkan untuk bisa mendengar atau mengetahui sejatinya daripada besi dan kayu tersebut yang sudah dijadikan sebuah bentuk keris. Sebetulnya ini adalah makhluk juga, sebetulnya makhluk Allah. Besi, kayu ataupun lain sebagainya itu makhluk yang bisa berbicara. Cuman kita tidak ditakdirkan untuk bisa mendengar ataupun mengetahui keberadaan seperti itu. Nah, kita hanya untuk diajarkan tentang bagaimana cara mengenal Allahnya, bagaimana kita menjalankan atas perintahnya atau menjauhi segala larangannya. Hanya itu saja sebetulnya. Sebuah bentuk ini buatlah sebagai bahwa kita memiliki sebuah keris ataupun benda-benda katakanlah pusaka itu mungkin karena peninggalan orang-orang terdahulu, makanya dinamakan warisan pusaka, jadi dari Cirebon ngomong sih. Jadi ya mungkin kalau kita merawat kita di rumah atau kita anggap saja bahwa itu adalah kita mengingat sejarah terdahulu, maksudnya enggak semata-mata empuknya yang membuat keris tersebut tidak ada mempunyai nilai ataupun sejarah, tidak ada. Mungkin ada sendiri, mungkin bisa dijelaskan juga mempunyai bagaimana ini look apa, jenisnya apa. Mungkin dari inilah mungkin filosofi yang terkandung di dalam keris tersebut. Betul.
Betul Mas Miki, jadi ya betul seperti itu. Jadi kalau kita menggali terus sejarah tentang terutama perhiasan mungkin ya mungkin waktunya cukup lama untuk mempelajari apa namanya sebuah keris, ini namanya apa, jenisnya apa, pamornya apa, looknya berapa, terus pada waktu itunya juga digunakannya untuk seperti apa. Kalau pangkat dan kedudukan sebagai pemegang kerisnya pada waktu zaman kerajaan itu kan mempunyai arti tersendiri. Ya. Ya mungkin seperti itu dulu Mas Miki. Jadi ya kemusyrikan itu kadang-kadang kebanyakan orang langsung terjurus kepada benda-benda tersebut. Payung itu bisa jadikan kemusyrikan. Dan apa saja yang ada dalam kehidupan kita di sini. Contohnya gini, hujan besar ya, bahasanya kita memakai payung untuk pergi ke sebuah tujuan. Setelah nyampe ditanyakan, alhamdulillah, untung gak anak payung je. Jadi kita berikutlah sama bisa nyampe mana. Nah bahasa kalimat untung anak payung ikilah berarti kita sudah menduakan Allahnya secara tidak langsungnya. Banyak sekali sebetulnya tentang kemusyrikan itu apa saja loh. Kalau intinya menduakan kekuatan selain Allah, kekuatan dari Allahnya itu adalah kemusyrikan. Hakikatnya seperti itu. Gitu ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas sedikit penjelasannya tentang kacamata seorang guru spiritual, seorang tokoh agama itu Pak Ustadz Asep, membabar sedikit untuk pandangan untuk teman-teman dan kawan-kawan untuk seputar kosan aji atau keris pusaka Pulau Jawa Nusantara. Cukup itu aja ulasan hari ini bersama guru besar spiritual dan tokoh agama Pak Ustadz Asep. Terima kasih kedatangannya Pak Asep, kunjungannya dan ulasannya. Semoga kita semua bisa mendapat berkah untuk ulasan kali ini dan pencerahan tentang pusaka haji. Terima kasih Pak Asep sekali lagi kunjungannya. Mugi-mugi besok kita bisa ulas tentang pusaka-pusaka lainnya yang rada-rada memasuki tentang agama kita, apa itu bisa menjadi kemusyrikan atau tidak. Oke, teman-teman Putra Jaya Sampurna, kami minta dukungannya untuk subscribe dan like untuk konten kali ini. Maaf, saya pun baru sempat lagi membuat konten Putra Jaya Sampurna. Moga-moga ke depan konten ini bisa menjadi konten yang bermanfaat untuk saudara-saudara dan sedulur setanah air dan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.